Hai, selamat datang di dunia Rama-Rama dan salam kenal, aku Rama. Seperti biasa, kali ini aku mau bahas novel lagi ya pastinya. Dan ini salah satu novel sastra di Indonesia yang cukup terkenal, yaitu Hujan Bulan Juni karya Bapak Sapardi Djoko Damono. Siapa yang gak kenal sama karya beliau ini? Semuanya pasti udah kenal, bahkan udah ada filmnya yang berawal dari sajak puisi hingga kini bisa berkembang tumbuh menjadi sebuah novel, sebuah cerita panjang, bahkan sudah menjadi sebuah film, sudah ada visualnya. Aku baru selesai baca novelnya aja. Untuk filmnya aku belum nonton sama sekali karena aku belum sempat ada waktu buat nontonnya juga. Jadi aku putusin buat baca novelnya terlebih dahulu. Langsung aja kita ke reviewnya kali ya. Yang pertama aku mau bahas tentang covernya. Ini covernya simple, bagus, klasik, tapi tetap nuansa indahnya. Ini covernya bagus, menurutku klasik, simple, sederhana, tapi tetap indah. Ini ada tulisan judul bukunya Hujan Bulan Juni di atas kertas yang lusuh gitu, tapi tetap ada pudaran dari tetesan air, kayaknya antara air mata dan air hujan. Intinya aku suka sama cover yang simple, sederhana, tapi tetap ngasih makna buat ceritanya. Langsung aja ke reviewnya menurut sudut pandangku. Ini adalah novel sastra yang sederhana. Jujur, kalau udah ngomongin soal sastra, aku tuh kadang bingung. Sastra itu pasti terlalu indah, bahkan terlalu indah. Aku harus memahaminya beribu-ribu kali. Aku harus membacanya berjuta-juta kali. Tapi untuk di dalam novel Hujan Bulan Juni ini benar-benar gaya bahasanya yang puitis, indah, tapi tetap bisa aku pahami sebagai bukan anak sastra, sebagai pembaca biasa yang hanya butuh kesenangan dalam membaca novel. Bahasanya cukup ringan, tenang, damai, indah, tapi tetap banyak sekali makna di dalamnya. Ada beberapa frasa, ada beberapa kata yang membuat aku, oh ternyata ini artinya gitu. Jadi intinya kalau untuk gaya bahasa, aku suka banget kayak ceritanya Bapak Sapardi ini. Gaya bahasanya super hangat, lembut, luas, tapi tetap bisa aku pahami. Puitis, gak yang terlalu membingungkan gitu, tetap bisa kita nikmati sebagai anak muda. Target buku ini tuh untuk anak muda, jadi mudah sekali untuk dipahami. Lalu isi ceritanya tentang apa? Sederhana aja, ini tentang jarak. Ya, tentang hubungan yang bermasalah dengan jarak, tentang hubungan yang harus menghadapi sebuah jarak, entah itu jarak antar kota, jarak antar keberadaan, jarak antar agama. Walaupun hati mereka sangat bersatu, tapi tetap ada permasalahannya, yaitu pada jarak. Nah, di novel ini tuh dijelasin gimana hubungan jarak jauh itu, apalagi buat yang jarak antar agama, dijelasin dengan bahasa yang puitis, indah, tenang, juga menawan. Jadi ini tentang dua orang cerdas lah ya aku bilangnya. Dua orang cerdas yang memiliki permasalahan antar jarak.
Ada dua tokoh, yaitu namanya Sarwono dan Pinkan. Pinkan adalah seorang perempuan yang indah, menawan, cantik, cerdas juga. Dan Sarwono adalah seseorang yang pintar juga, cerdas, dan puitis. Lahirnya Hujan Bulan Juni itu dari Sarwono, menurutku ya. Dan mereka memiliki sebuah permasalahan hubungan, yaitu di masalah jarak. Ketika Pinkan ingin melanjutkan studinya di Jepang, ingin pergi ke Jepang untuk menuntut ilmu yang lebih dalam, tetapi hatinya sudah jatuh dengan Sarwono. Lalu gimana akhirnya? Kalian baca aja sendiri. Menurutku akhirnya bukan yang memuaskan sekali, tapi untuk akhirnya menurutku tetap rapi, tetap indah. Kenapa aku bilang begitu? Karena ini novel trilogi ya. Jadi kalau baca satu doang rasanya kurang, harus baca 3 novelnya. Ada lanjutannya juga, jadi menurutku ending untuk di novel Hujan Bulan Juni ini kurang memuaskan, sedikit menggantung juga. Tapi aku tetap menikmatinya karena bahasa yang digunakan itu benar-benar seindah itu. Benar-benar bikin aku pengen tetap stay di dalam dunia ini dengan semua kata-kata yang menawan itu. Walaupun novel ini mengangkat tema yang sederhana tentang hubungan antar jarak, tapi tetap terasa istimewa. Aku bacain sinopsisnya. Bagaimana mungkin seseorang memiliki keinginan untuk mengurai kembali benang yang tak terkirakan jumlahnya dalam selembar sapu tangan yang telah ditenunnya sendiri? Bagaimana mungkin seseorang bisa mendadak terbebaskan dari jaringan benang yang tersusun bersusun, silang menyilang, timpa menimpa dengan rapi di selembar sapu tangan yang sudah bertahun-tahun lamanya ditenun dengan sabar oleh jari-jarinya sendiri, oleh kesunyiannya sendiri, oleh ketabahannya sendiri, oleh tarikannya dan hembusan napasnya sendiri, oleh rintik waktu dalam benaknya sendiri, oleh kerinduan sendiri, oleh penghayatan sendiri tentang hubungan-hubungan pelik antara perempuan dan laki-laki yang tinggal di sebuah ruangan kedap suara yang bernama kasih sayang. Bagaimana mungkin? Jadi itu sinopsisnya, sinopsis yang ada di belakang novelnya, blurbnya lah. Aku ngerekomendasiin novel ini buat kalian baca karena ini novel yang sederhana, puitis, buat kalian yang pengen baca novel-novel sastra, novel-novel klasik. Aku ngerekomendasiin ini buat kalian karena nggak cuma karena gaya bahasanya juga, karena alurnya juga yang sederhana tapi dikemas dengan sebuah keistimewaan. Jadi yang menambah nilai plus dari novel ini adalah sebuah kemasannya yang begitu indah, walaupun temanya sesederhana itu. Ya walaupun sebenarnya hubungan perihal jarak itu bukan hal yang sederhana, tapi setidaknya novel ini bisa membawaku ke dalam dunianya yang begitu indah, begitu dalam, dengan menikmati segala proses yang terjadi di dalam novel ini. Aku suka banget sama novel ini, dan ini adalah novel pertama karya Bapak Sapardi yang aku baca. Karena sejujurnya sebelumnya aku belum pernah baca novel-novel sastra Indonesia. Bahkan yang udah terkenal sekalipun aku belum pernah baca. Jadi ketika aku melihat novel ini, aku langsung ingin baca, dan ternyata bahasanya nggak semenakutkan itu, nggak semembingungkan itu, bahkan justru bahasanya aku sangat suka. Jadi segitu aja reviewku tentang novel Hujan Bulan Juni. Mungkin ada kritik atau saran buat aku. Terima kasih udah menonton videonya. Sampai jumpa di review selanjutnya.